Tahukah Anda, ada rahasia besar yang sering dilupakan banyak manusia. Amalan-amalan sederhana yang ternyata bisa menjadi sebab tubuh diharamkan dari api neraka, dosa-dosa diampuni, dan hidup ditutup dengan husnul khotimah. Namun sayangnya, kebanyakan orang baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Di video ini, kita akan membahas golongan manusia yang dijanjikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, salah satunya sedang Anda lakukan tanpa sadar. Atau, justru selama ini Anda lalaikan. Sebelum lanjut, tuliskan di kolom komentar hajat dan doa yang paling dalam di hati Anda hari ini. Entah itu ingin sehat, ingin lunas dari hutang, ingin rumah tangga bahagia, ingin diampuni dosa, atau ingin orang tua diselamatkan dunia akhirat. Biarkan saudara-saudara muslim lainnya ikut membaca dan mengaminkan doa Anda. Siapa tahu, dari satu kata amin yang tulus, Allah kabulkan seluruh harapan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, kasih sayang, serta taufiknya, sehingga hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, menjalani hidup, dan kembali berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini, untuk merenungi ayat-ayatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, manusia termulia, suri teladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak sahabatku semuanya, mari bersama-sama tuliskan sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya panjatkan doa terbaik untuk Anda semua yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan lahir dan batin, membukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan penuh berkah, menghapus dosa-dosa yang telah lalu, serta memanjangkan usia kita semua dalam kebaikan, ibadah, dan ketaatan kepadanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang senantiasa mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan hakikat hidup. Setiap insan yang hadir di dunia ini pasti akan kembali kepada Rob yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak seluruh manusia akan berdiri dengan penuh ketundukan, dimintai pertanggungjawaban atas setiap detik umur, setiap harta yang dimiliki, serta seluruh amal yang pernah dikerjakan. Hari akhir, hari kiamat, bukanlah sekadar cerita pengantar tidur atau keyakinan tanpa dasar. Ia adalah kepastian mutlak, sebuah peringatan agung agar manusia terus memperbaiki diri dan menapaki jalan yang lurus. Terbebas dari siksa neraka merupakan kemenangan tertinggi dan cita-cita terbesar bagi seorang muslim. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali, lembah penderitaan yang siksanya sangat pedih. Kulit dibakar hingga hancur, lalu diganti kembali agar azab terus dirasakan oleh mereka yang membangkang. Namun Islam adalah agama penuh kasih sayang. Islam tidak datang hanya membawa ancaman yang menakutkan, tetapi juga membuka pintu keselamatan selebar-lebarnya. Melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan sabda mulia Rasulullah SAW, kita diajarkan banyak amal, sikap dan jalan ruhani yang dapat menjadi benteng kokoh dari api neraka. Ada amalan-amalan yang memiliki kedudukan sangat mulia, sehingga siapa saja yang menjaganya dijanjikan perlindungan dari siksa neraka. Dengan mengetahui dan menghayati golongan manusia yang akan diselamatkan dari api neraka, sejatinya kita sedang membangunkan hati yang lalai. Kita diajak meneladani jejak mereka, menguatkan pondasi iman, memperbanyak amal soleh yang tersembunyi, serta segera kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus atas dosa-dosa yang menumpuk. Semoga kelak di padang mahsyar kita termasuk hamba-hamba yang Allah selamatkan, bukan golongan yang dipenuhi penyesalan ketika tangisan dan darah tak lagi berguna.
Sahabatku, jalan menuju surga tidak mudah ditempuh seorang diri. Kita memerlukan doa, dukungan, serta amal jariah yang terus mengalir. Sebelum kita membahas 10 golongan yang diselamatkan dari api neraka, saya mengajak Anda menebarkan kebaikan ini. Jika hati Anda tergerak, silahkan tekan tombol subscribe, berikan like pada video ini sebagai dukungan, dan bagikan kepada keluarga, sahabat, maupun grup kerabat Anda. Jadikan ini sebagai dakwah sederhana Anda. Bisa jadi ada seseorang yang sedang gelisah, tenggelam dalam maksiat, lalu menonton video yang Anda bagikan, dan akhirnya bertaubat. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala taubatnya dapat mengalir kepada Anda, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Golongan pertama adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kapankah terakhir kali Anda menangis dalam sunyinya malam? Bukan karena kehilangan harta, bukan karena dihina manusia, tetapi karena teringat betapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira yang agung. Beliau bersabda, ada 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Menangis karena takut kepada Allah adalah puncak ibadah hati. Itu merupakan tanda lembutnya jiwa dan hidupnya iman di dalam dada. Air mata tersebut adalah tetesan taubat, bukti pengakuan atas kelemahan diri di hadapan Zat yang Maha Pengampun, sekaligus maha keras siksanya. Para ulama salaf, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki yang sangat ditakuti musuh di medan perang, justru dikenal mudah menangis hingga jatuh pingsan ketika mendengar ayat Al-Quran tentang azab dibacakan. Kekuatan sejati seorang muslim bukan diukur dari kerasnya suara atau kuatnya tubuh, tetapi dari seberapa mudah hatinya bergetar ketika nama Allah disebut. Satu tetes air mata yang tulus karena takut kepadanya, dengan izin Allah, mampu menjadi sebab padamnya lautan api neraka. Kedua, golongan yang senantiasa memelihara sholat tepat pada waktunya. Sahabatku, sholat adalah inti kehidupan seorang muslim. Ia menjadi garis pemisah yang jelas antara keimanan dan kekafiran. Betapa banyak orang yang mengaku beriman, namun dengan mudah meninggalkan sholat demi urusan dunia, pekerjaan, atau kenikmatan sesaat. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dengan tegas bahwa batas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang benar-benar menjaga sholatnya bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tetapi juga memperhatikan kehusyukan, kesempurnaan gerakan, dan ketepatan waktunya. Siapa yang menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari kerusakan hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila di dunia sholat menjadi benteng dari dosa dan maksiat, maka di akhirat kelak sholat akan hadir sebagai cahaya yang menerangi jalan pemiliknya. Karena itu, tempatkanlah sholat sebagai urusan paling utama, bukan sekedar dilakukan ketika ada waktu senggang. Siapa yang memelihara sholatnya selama di dunia, maka sholat itu akan menjadi sebab keselamatannya dari panasnya api neraka pada hari kemudian. Ketiga, orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Kalimat tauhid ini sangat singkat dan ringan di lisan, namun nilainya amat besar, melebihi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Namun sahabatku, mengucapkan kalimat mulia ini bukan sekadar suara tanpa makna. Ia memiliki syarat, yaitu kejujuran hati, keyakinan yang kokoh, serta membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Ikhlas dalam tauhid berarti melepaskan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi bergantung kepada dukun, jimat, benda yang dianggap sakti, atau terlalu menaruh harap kepada harta dan kekuasaan manusia. Hati yang tulus mengikrarkan tauhid akan menuntun hidupnya ke jalan yang lurus,
menjadikan ibadahnya bersih, dan saat ajal menjemput, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan kalimat perpisahan paling indah dari dunia, yaitu La ilaha illallah. 4. Golongan yang gemar berpuasa karena keimanan kepada Allah. Sahabatku, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa, karena banyak sisi darinya hanya diketahui oleh seorang hamba dan Rabb-Nya. Orang lain bisa melihat kita diam, tetapi tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar menjaga puasa atau tidak, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, puasa menjadi latihan kejujuran, ketulusan, dan pengendalian diri. Puasa mendidik jiwa agar mampu menahan gejolak hawa nafsu yang sering menyeret manusia kepada dosa. Betapa banyak orang binasa bukan karena kekurangan harta, tetapi karena tidak mampu menahan keinginan dirinya sendiri. Dengan puasa, seseorang belajar berkata tidak kepada syahwat, belajar sabar ketika marah, dan belajar ikhlas ketika tidak ada yang memuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kemuliaan puasa dengan sabda beliau, bahwa puasa adalah perisai dari api neraka, sebagaimana perisai yang melindungi seseorang dalam medan peperangan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dalam hadis qudsi yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya." Ini menunjukkan betapa agung kedudukan ibadah puasa di sisinya. Puasa melembutkan hati yang keras, meruntuhkan kesombongan, menenangkan gejolak syahwat, dan membersihkan jiwa dari noda dosa. Mereka yang istiqomah menjaga puasa wajib di bulan Ramadan, lalu menambah dengan puasa sunnah seperti Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud, atau puasa di hari-hari utama lainnya, sejatinya sedang membangun benteng kokoh antara dirinya dengan jilatan api neraka. Yang kelima, golongan yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu agama. Tidak sedikit manusia terjatuh dalam kesesatan karena beramal tanpa ilmu. Niatnya mungkin baik, semangatnya mungkin tinggi, tetapi tanpa petunjuk syariat, amal dapat rusak, dan jalan hidup menjadi menyimpang. Kebodohan terhadap agama adalah sebab banyaknya kesalahan. Sebab seseorang tidak mengenal mana yang halal dan mana yang haram, mana sunnah dan mana bid'ah, mana jalan keselamatan dan mana jalan kebinasaan. Karena itu, menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat besar nilainya. Setiap langkah menuju majelis ilmu, setiap perjalanan menuju masjid untuk menghadiri kajian, setiap waktu yang dihabiskan untuk membaca kitab para ulama, mendengar ceramah yang lurus, atau mempelajari Al-Quran dan hadis dengan benar, semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah betapa besar keutamaannya. Jalan menuju ilmu disebut sebagai jalan menuju surga. Sebab ilmu yang benar akan melahirkan ibadah yang benar, akhlak yang baik, dan keyakinan yang kokoh. Bahkan, disebutkan para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ridho kepada penuntut ilmu. Maka jadilah pribadi yang haus akan ilmu agama. Jangan puas hanya dengan pengetahuan sedikit. Pelajari, amalkan, lalu sampaikan kepada keluarga dan sesama agar menjadi cahaya yang menerangi kehidupan dunia sekaligus penyelamat di akhirat kelak. 6. Golongan yang berbakti kepada kedua orang tua. Dengarkan nasihat ini dengan hati yang terbuka, terutama bagi Anda yang masih memiliki ayah dan ibu. Tidak semua orang masih diberi kesempatan merasakan kehadiran mereka. Banyak yang baru sadar besarnya nikmat orang tua setelah keduanya tiada. Kedudukan ayah dan ibu di sisi Allah sangatlah tinggi. Bahkan setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah besar berikutnya dalam Al-Quran adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23,
dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Berbakti kepada orang tua bukan hanya memberi uang atau kebutuhan materi. Berbakti adalah berbicara lembut kepada mereka, menghormati nasihatnya, membantu kebutuhannya, menjaga perasaannya, mendoakan kesehatannya, dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Seringkali, seseorang begitu sopan kepada orang lain, tetapi kasar kepada ibunya sendiri. Ramah kepada teman, tetapi membentak ayahnya. Ini adalah kerugian besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka keduanya. Surga begitu dekat bagi orang yang berbakti. Disebutkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, sebagai gambaran agungnya kedudukan seorang ibu yang penuh pengorbanan. Semua keberhasilan dunia bisa terasa kosong jika hati orang tua terluka karena kedurhakaan anaknya. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Selama mereka masih hidup, bahagiakan dan muliakan keduanya. Jika mereka telah wafat, teruskan bakti itu dengan doa yang tulus, sedekah atas nama mereka, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka, dan menjaga nama baik yang pernah mereka tinggalkan. Dengan itu, semoga Allah membuka pintu surga yang luas bagi kita semua. 7. Orang yang gemar bersedekah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, harta yang hari ini kita banggakan, tabungan yang tersimpan rapi, rumah megah yang berdiri kokoh, kendaraan mewah yang kita rawat dengan penuh perhatian, semuanya akan tertinggal ketika ajal datang menjemput. Tidak ada satupun dari semua itu yang akan ikut menemani kita memasuki sempit dan gelapnya alam kubur. Yang benar-benar menjadi milik kita bukanlah apa yang disimpan, melainkan apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harta yang sesungguhnya, karena ia akan menunggu kita di akhirat sebagai bekal keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang lembut namun mengguncang hati. Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh buah kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah, bukan besarnya nilai yang dilihat Allah, melainkan keikhlasan hati saat memberi. Sesuatu yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar di sisi Allah jika disertai niat yang tulus. Bisa jadi sepotong makanan yang kita berikan kepada orang lapar menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa dan terbukanya pintu rahmat. Sedekah juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Ia memadamkan murka Allah, membersihkan jiwa dari sifat bakhil, melapangkan rezeki, serta menolak berbagai bala dengan izinnya. Kelak di padang mahsyar yang panasnya sangat dahsyat, ketika manusia tenggelam dalam keringat sesuai kadar amalnya, sedekah yang pernah kita keluarkan akan berubah menjadi naungan yang meneduhkan. Maka jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Mulailah dari yang ada di tangan, sedikit demi sedikit, karena yang kecil bila istiqomah akan menjadi besar di sisi Allah. 8. Orang yang menjaga kejujuran dan memegang amanah. Kejujuran adalah tiang utama akhlak seorang mukmin. Dengannya hati menjadi bersih, hubungan antar manusia menjadi kuat, dan hidup dipenuhi keberkahan. Orang yang jujur mungkin sesekali dirugikan di mata manusia, namun di sisi Allah, derajatnya sangat tinggi. Kejujuran membuat seseorang dicintai, dipercaya, dan dimuliakan. Sebaliknya, dusta mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tetapi pada akhirnya menghancurkan kehormatan dan menjerumuskan pelakunya ke dalam kehinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan menuntun ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa agung pesan ini. Jalan menuju surga ternyata dibangun dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Berkata benar, menepati janji, tidak menipu, dan tidak memalsukan amanah. Amanah bukan hanya tentang menjaga barang titipan. Amanah mencakup tugas di tempat kerja, tanggung jawab sebagai suami atau istri, kewajiban mendidik anak, menjaga rahasia,
serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Orang yang amanah akan dipenuhi cahaya di hari kiamat, sedangkan pengkhianat, pembohong, dan penipu akan datang membawa aib yang memberatkan hisapnya. Karena itu, siapa yang ingin selamat, hendaknya menjadikan jujur dan amanah sebagai pakaian hidup sehari-hari. 9. Orang yang mampu menjaga lisan dan kehormatannya. Inilah dua perkara yang seringkali menjadi sebab terbesar manusia terjerumus ke dalam neraka. Ucapan dan syahwat yang tak terkendali. Banyak orang rajin ibadah, tekun sholat malam, rajin puasa sunnah, namun pahala mereka rusak karena lisannya gemar melukai orang lain. Betapa banyak rumah tangga hancur karena ucapan kasar. Betapa banyak persaudaraan retak karena fitnah. Betapa banyak dosa mengalir hanya karena gibah yang dianggap sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan yang sangat agung. Barang siapa yang mampu menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mampu mengendalikan dua hal tersebut telah memenangkan peperangan besar melawan hawa nafsu. Menjaga lisan berarti berbicara yang baik atau memilih diam, menghindari caci maki, hinaan, adu domba, kebohongan, dan gosip yang tidak bermanfaat. Menggantinya dengan zikir, tilawah, nasihat yang lembut, serta kata-kata yang menenangkan hati orang lain. Menjaga kemaluan berarti menjauhkan diri dari zina, pandangan haram, dan segala jalan menuju maksiat. Siapa yang berhasil menjaga dua amanah besar ini, maka ia sedang meniti jalan keselamatan yang kokoh. 10. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah puncak cita-cita seluruh orang beriman, bukan sekadar bagaimana kita hidup, tetapi bagaimana kita menutup kehidupan ini. Sebab akhir perjalanan akan menentukan arah keabadian. Husnul khotimah bukan keberuntungan yang datang mendadak, melainkan buah dari iman, amal soleh, taubat yang terus diperbaharui, dan istiqomah sepanjang usia. Seseorang biasanya diwafatkan sesuai kebiasaan hidupnya. Bila lisannya terbiasa berzikir, maka besar harapan ia mengucap kalimat tauhid saat sakaratul maut. Bila kakinya akrab melangkah ke masjid, maka mudah-mudahan ia dipanggil dalam keadaan mulia. Bila matanya sering menangis karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga air mata itu menjadi saksi yang menyelamatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam." Ayat ini mengingatkan bahwa setiap hari adalah persiapan menuju akhir hayat. Karena kita tidak tahu kapan ajal tiba, maka setiap waktu harus diisi dengan ketaatan. Orang yang memperoleh husnul khotimah akan disambut malaikat dengan kabar gembira. Rasa takutnya diganti ketenangan, kesedihannya diganti kebahagiaan, dan ruhnya keluar dengan lembut menuju rahmat Allah. Maka berdoalah siang dan malam, agar Allah menutup usia kita dalam iman, taubat, dan kalimat La ilaha illallah. Sebab keberuntungan terbesar bukan panjangnya umur, tetapi indahnya akhir kehidupan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, keselamatan dari siksa api neraka bukanlah perkara yang mustahil untuk diraih. Namun, keselamatan itu juga bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya tanpa usaha, tanpa pengorbanan, dan tanpa kesungguhan. Ia adalah anugerah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mau berjuang melawan hawa nafsu, menahan keinginan yang melalaikan, serta memilih jalan ketaatan meskipun terasa berat bagi jiwa. Sesungguhnya, amalan-amalan yang telah disebutkan sebelumnya adalah jalan-jalan mulia menuju rahmat dan perlindungan Allah. Ibarat jalan yang luas dan lurus menuju tujuan yang indah.
Pintunya terbuka bagi siapa saja yang ingin melaluinya. Akan tetapi, tidak semua orang mau menempuh jalan itu. Karena di sepanjang perjalanan dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Maka, paksa diri kita untuk terus berjalan di atas jalan kebaikan. Bila terasa berat, tetaplah melangkah. Bila terjatuh dalam dosa, bangkitlah kembali dengan taubat yang tulus. Bila lalai, segeralah kembali mengingat Allah. Jangan biarkan kegagalan membuat kita berhenti berharap. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa seseorang, seluas apapun kesalahan yang pernah dilakukan, pintu ampunan Allah selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Betapa banyak manusia yang dahulu tenggelam dalam maksiat, namun karena taubat yang sungguh-sungguh, Allah mengangkat derajat mereka menjadi hamba yang mulia. Maka jangan pernah berkata terlambat untuk berubah, karena selama hayat masih dikandung badan, kesempatan itu masih ada. Marilah kita memohon dengan sepenuh hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, serta seluruh keluarga kita, termasuk golongan hamba yang dijauhkan jasadnya dari panasnya api neraka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang tampak maupun yang tersembunyi, menghapus segala kehilafan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta mengganti keburukan masa lalu kita dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kita juga berdoa, semoga kelak pada hari ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan hisab kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh naungan rahmat-Nya, dimudahkan melewati syirat, dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Firdaus yang penuh kenikmatan. Semoga di sana kita dipertemukan bersama manusia termulia, junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, dan seluruh penghuni syurga yang berbahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita berpisah dalam pertemuan kali ini, izinkan saya mengajak seluruh sahabat-sahabatku semua untuk semakin mempererat ukhuwah Islamiyah. Saya ingin menyapa Anda semua yang dengan penuh kesabaran telah menyimak hingga akhir. Dari kota manakah Anda mendengarkan nasihat ini? Dari daerah manakah? Atau bahkan dari negeri manakah Anda menyaksikan tayangan ini? Silahkan tuliskan asal daerah Anda di kolom komentar sebagai tanda hadir dan sebagai pengikat persaudaraan di antara kita. Mari pula kita jadikan kolom komentar ini sebagai taman zikir yang indah. Hiasilah dengan kalimat-kalimat yang dicintai Allah. Tuliskan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena siapa yang bersolawat satu kali kepada beliau, Allah akan membalas dengan rahmat berkali-kali lipat. Atau tuliskan doa terbaik yang paling sering Anda panjatkan dalam hidup ini. Doa untuk orang tua, untuk kesehatan, untuk rezeki halal, untuk keteguhan iman, atau doa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Biarlah ribuan saudara muslim lainnya yang membaca komentar itu turut mengaminkan doa-doa Anda. Siapa tahu di antara sekian banyak yang membaca, ada seorang hamba soleh yang lisannya mustajab di sisi Allah. Lalu ketika ia mengucapkan amin, Allah mengabulkan harapan dan hajat Anda. Bukankah kebaikan sering datang melalui jalan yang tidak pernah kita sangka? Terima kasih atas waktu, perhatian, dan keikhlasan hati Anda yang telah membersamai hingga akhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kalimat yang kurang sempurna, atau penyampaian yang belum memenuhi harapan. Semoga segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan berasal dari kelemahan diri pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.